yakin dan percaya setiap kita merindukan lawatan zaman Tuhan hadir dalam hidup kita. Amin. Amin. Saya lihat wajah-wajah yang antusias, yang rindu zaman Tuhan hadir dalam pribadi lepas pribadi. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita mau luangkan waktu yang ada ini. Kita mau sembah Tuhan Allah kita. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita tanggalkan waktu sementara ini. Kita fokus dalam hadirat Tuhan. Kita mau mencari wajah Tuhan. Kita mau sembah Dia. Mari sama-sama kita sembah Tuhan Allah kita. Mari bersyukur buat kebaikan-kebaikan Tuhan yang diberi dalam hidup kita. Oh Yesus Tuhan. Engkau baik Tuhan. Mari katakan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku mau bermazmur bagi nama-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang hidup. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Mari sama-sama tinggi
tinggikan nama-Mu Tuhan. Sekali lagi kita naikkan syukur kita kepada Allah Tuhan kita. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku mau bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sabda Kau kebenaranku, padamu ku percaya. Syukur kita pada Allah Tuhan kita. Yesus Tuhan, bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Mari sama-sama angkat tanganmu, tinggikan Dia. Tinggikan dirimu mengatasi langit.
kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh Tuhan, kami naikkan tengkukku, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami naikkan syukur-Ku Tuhan buat kebesaran-Mu dalam hidup kami, karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan
sembah Engkau, oh Tuhan. Haleluya. Shikipata karalama yase, shikirapa parata karalabu. Kuasamu besar. Shikirapa yase, shikirapa paraparabu. Haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan Allah kita, Dialah yang hidup. Haleluya, haleluya. Shikira baba baba takara laba yase. Shikira takara papa takara bayase. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu, Ya Yesus Tuhan. Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Pujian Bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian hanya bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Oh, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu
Saudara buat Allah Tuhan kita. Saudara Allah Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala syukur kami naikkan padamu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini untuk memulihkan setiap hati kami. Engkau akan berikan kami kekuatan, semangat yang baru di dalam kami Tuhan. Kami memulai ibadah pagi ini Tuhan. Layakkan kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami siap tinggikan Engkau. Kami siap memasmurkan Engkau Tuhan. Umat pemenang dan percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tos kanan kiri. Tuhan berikan kekuatan yang baru buat kita. Haleluya. Tuhan sumber kekuatan dalam hidup kita, amin. Mari kita mau mazmurkan Dia, kita mau tinggikan Dia, kita agungkan namanya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Engkaulah menara perlindungan, Allah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhan kekuatan dalam hidup kita, amin. Yesus. Mari sama-sama katakan Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Mari kita tinggikan Dia, kita agungkan namanya. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau kekuatan dan mazmurku. Mari sama-sama katakan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu
kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Beri kemuliaan buat Allah Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kasih setia Tuhan tak berubah dalam hidup kita dari dulu sampai selamanya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau sembah Tuhan Allah kita. Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ya Yesus. Merasakan respon beneran Tuhan dengan rasa syukur kita. Banyak yang Kau berbuat di dalam rancangan indahmu terjadi. Bapa, Kau yang mengerti atas setiap kami Tuhan. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari sama-sama katakan. Bersyukur
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Tuhan, bersyukur Bapa. Setiap jemaat saya ajak bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau meresponi keagungan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur kita buat Tuhan Allah kita. Kita menyatakan tak ada lembah kelam dalam hidup kita. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, kaulah Tuhan, kaulah Yesus, kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, kaulah Tuhan, kaulah Yesus, kaulah Tuhan, harapan hidupku. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, berikan syukur-Mu buat Allah Tuhan kita. Betapa baiknya Tuhan Allah kita dalam hidup kita. Yesus Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Oh Tuhan, bersyukur Bapa. Oh Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari angkat tanganmu berkata, ku bersyukur. Kami bersyukur, ku bersyukur buat kasih setia-Mu, ya, di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih
Mainkan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu menyembah. Sebab Dia baik. Terima kasih. Sebab Dia tak pernah tinggalkan. Terima kasih. Terima kasih. Dia yang memberi kau kekuatan. Dia yang memberi kau perlindungan. Dia yang mengangkat engkau. Dia yang menopang hidupmu. Haleluya. Sebab engkau baik. Dia yang menyembuhkan segala sakitmu. Dia yang melepaskan segala kelemahanmu. Naikkan syukur bagi Dia. Kekuatan kami datang daripada Tuhan. Dan pagi hari ini kami percaya Engkau menyentuh hati kami, menyentuh hidup kami. Karena Engkau menyatakan kasih-Mu bagi setiap kami pagi hari ini. Jiwa yang haus, hati yang haus akan Engkau. Engkau akan penuhkan dan Engkau akan puaskan. Engkau akan memenuhkan kami dengan sabda firman-Mu sehingga hidup kami boleh dipulihkan dan diperbaharui. Untuk itu Roh Kudus kami izinkan Engkau bekerja atas setiap kami. Berfirmanlah bagi setiap kami. Hiburkan setiap kami yang susah. Kuatkan setiap kami yang lemah. Pulihkan keadaan kami dan biarlah damai sejahtera ilahi memenuhi seluruh hidup setiap kami. Karena kami percaya Tuhan menyatakan kasih karunia-Mu bagi kami. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang diberkati Tuhan sekali lagi berkata, amin, haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, shalom, haleluya. Saya bersyukur Bapak Ibu di mana komsel kita hari-hari ini begitu bergairah dan saya bersukacita sebagai hamba Tuhan di mana Bapak Ibu boleh merasakan sentuhan-sentuhan Tuhan melalui pujian, melalui firman, melalui ibadah, bahkan di dalam kehidupan persekutuan pribadi Bapak Ibu, ya di rumah saudara-saudara sekalian boleh merasakan zaman Tuhan. Dan kemarin di dalam komsel, pujian apa sih yang memberkati, begitu ya, pertanyaan diskusi kita. Dan kalau dilanjutkan itu bisa sampai jam 12 malam baru selesai komsel kita. Tetapi semuanya menunjukkan bagaimana Tuhan itu baik dalam hidup setiap kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada bagi kita apapun keadaan kita, apapun beban kita, pergumulan seberat apapun yang kita alami, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan berbicara tentang kekuatan bersyukur. Batin yang sehat salah satunya adalah kita menyadari bahwa hidup saudara dan saya harus dipenuhi dengan ucapan syukur. Mungkin orang berkata, Pak, kondisi susah, kondisi berat, kenapa kami harus bersyukur? Bukankah kami harus mengeluh? Bukankah kami harus mengadu? Bukankah kami harus minta belas kasihan? Sulit Pak kalau dalam keadaan susah sukar itu bersyukur. Saya berkata memang bukan satu hal yang mudah Bapak Ibu. Tetapi ketika kita mengerti kekuatan di dalam kita bersyukur, maka kita tidak akan rela kalau ada kondisi membuat kita tidak bersyukur. Karena di dalam bersyukur ada kekuatan, ada sesuatu yang akan kita terima. Ada satu bagian dalam kehidupan setiap orang percaya melalui yang namanya ucapan syukur. Mari buka Alkitab kita di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 32 di sana katakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu, bersyukur adalah perintah. Alkitab kita berkata bersyukurlah. Di sana memakai kata seru, saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Satu perintah Tuhan bagi saudara dan saya dalam mengucap syukur. Hari ini mungkin engkau sedang kekurangan, belajar mengucap syukur. Hari ini mungkin engkau sakit, belajar mengucap syukur. Mungkin hari ini engkau punya banyak masalah, tetap belajar mengucap syukur. Mungkin engkau hari ini ditinggalkan sahabat, ditinggalkan orang-orang terdekatmu, belajar mengucap syukur. Tetapi susah Pak, sukar, iya.
kehidupan yang penuh syukur adalah alasan bagi kita untuk dapat bertahan pada masa-masa sulit ini Bapak Ibu. Kita perlu terus melatih dan mengasahnya. Jadi Bapak Ibu, belajar mengucap syukur adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan. Sebuah latihan, sebuah ketekunan, sebuah kehidupan di mana kita mengasah diri untuk memiliki kebiasaan yang baik, yaitu apa? Mengucap syukur. Di dalam masa-masa sukar, di dalam masa-masa kekurangan, di masa-masa tekanan, di masa-masa yang tidak pasti hari-hari ini, saudara, lebih mudah kita menggerutu, lebih mudah kita mengeluh, lebih mudah kita menyalahkan Tuhan, lebih mudah kita menyalahkan keadaan, lebih mudah kita merasa kita tidak beruntung. Lebih mudah. Tetapi berbicara tentang mengucap syukur Bapak Ibu adalah perintah. Perintah meskipun susah, meskipun berat. Tetapi kita tahu sesuatu yang diperintahkan Tuhan itu baik adanya. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Perkataan ini sebuah pernyataan iman, di mana ketika kita bersyukur, kita berkata Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, kasih Tuhan tidak pernah berlalu, meskipun keadaan ekonomi kita hari-hari ini menurun. Mungkin keadaan kesehatan kita menurun, mungkin kita kehilangan orang yang kita cintai. Tetapi bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Sejauh timur dari barat, begitu luasnya kasih Tuhan. Lebih dalam dari samudra, lebih tinggi dari langit, demikian kasih Tuhan bagi kita. Kita memang kadang-kadang, saudara, ketika pergumulan itu datang, kita nggak ngerti hal apa sih yang terkandung di balik semuanya itu. Tetapi di dalam Ibrani pasal yang ke-12, tolong dibukakan Alkitabnya karena ini tidak ada di dalam slide saya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-11, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-11 di sana dikatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran dan memberikan damai kepada mereka yang dilatih. Perhatikan, yang dilatih olehnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kita, kita pandang sebagai ganjaran. Mungkin kita sedang mengalami perkara-perkara buruk karena kita melakukan satu kehidupan yang tidak dalam kebenaran. Kita tinggalkan kebenaran dan akhirnya kita mendapatkan akibat yang buruk dalam hidup kita. Bisa terjadi? Bisa. Tetapi bisa juga pergumulan masalah itu terjadi, memang Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan, hanya kita sebagai orang, sebagai seorang manusia, sulit memahami apa yang mendatangkan duka cita itu sebagai sesuatu yang baik, betul? Seringkali kita tidak bisa melihat. Tetapi Ibrani pasal yang ke-12 ayat 11 mengajar kepada setiap kita, memang tiap-tiap ganjaran, apapun itu yang Tuhan izinkan terjadi sebagai berkat atas hidup setiap kita, pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Apapun, ketika kita diajar Tuhan, kita sukacita atau kita berduka. Kebanyakan ketika kita diajar Tuhan, kita tidak bisa memandang apa yang baik, tetapi justru kita berkata, kenapa Tuhan ini terjadi kepadaku? Kenapa Tuhan ini terjadi kepadaku? Haleluya. Bapak Ibu, dalam kehidupan setiap kita, tidak pernah Tuhan janjikan selalu panas, betul?
Tetapi Tuhan juga tidak janjikan, selalu janjikan akan turun hujan terus. Semuanya silih berganti, panas hujan, sehat sakit, senang susah, kelimpahan kekurangan. Itu adalah sesuatu hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan setiap kita. Semuanya diajar Tuhan untuk apa? Kita melihat bagaimana dalam hidup kita ini ada buah kebenaran yang memberikan damai. Nah ini loh Bapak Ibu, satu hal yang harus kita ngerti bahwa di dalam apapun juga kita harus menyadari bahwa ada satu proses di mana Bapak Ibu Saudara dilatih Tuhan dan proses yang diizinkan Tuhan kita lalui itu akan menghasilkan buah kebenaran. Selain menghasilkan buah kebenaran, di sana juga akan memberikan damai sejahtera. Saya baru sadar kemarin itu bahwa semuanya itu Tuhan izinkan. Semuanya itu Tuhan izinkan dan semuanya itu ada rencana Tuhan yang indah. Saya mengalami sakit beberapa waktu yang lalu. Dan saya punya pengalaman bagaimana sih kalau periksa ke dokter A, bagaimana kalau periksa ke dokter B. Dan ini menjadi sesuatu yang rupa-rupanya mengajar saya untuk saya mengerti. Bukan saja Tuhan itu penuh kuasa, Tuhan campur tangan dan Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada saya. Tetapi ada sesuatu bahwa Tuhan itu melatih saya untuk apa? Saya menjadi seorang hamba Tuhan yang juga belajar ngerti kebutuhan jemaat. Bukan hanya masalah rohani, tetapi juga seluk-beluk birokrasi rumah sakit. Kenapa begitu, saudara? Karena memang rupa-rupanya sebagai seorang hamba Tuhan di pedesaan seperti di tempat ini, saudara, masih dibutuhkan informasi-informasi, memberi informasi kepada jemaat, membuka wawasan jemaat. Nah Tuhan memperlengkapi itu dengan apa? Dengan saya juga mengalami dulu. Saudara. Karena ketika saya mengalami, saya ngerti. Ngerti bukan hanya sekedar tahu alurnya, tetapi juga tahu perasaannya, tahu energi yang harus dikeluarkan, tahu waktu yang harus dipakai di tempat-tempat yang ada. Dan itu tidak dapat dipelajari di sekolah. Tapi dalam kehidupan kita lah, ketika menerima ganjaran itu, kita sedang diajar Tuhan, dilatih Tuhan, dipersiapkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kan tidak ada di jurusan teologi, jurusan kedokteran. Oh, bidang ilmu ini yang mempelajari kesehatan manusia secara umum, oh dokter umum. Oh, kalau bagian ginjal dan ginjal dan saluran kencing, saudara, bukan perkencingan, saudara. Oh, itu urologi, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya itu melatih untuk apa? Mampu mengerti dan boleh bersyukur, tetapi lebih daripada itu sadar bahwa Tuhan sebetulnya sedang memperlengkapi. Akhirnya saya bisa menyebutkan, oh jangan ke sini Pak, jangan ke situ Bu, masuknya ke sini. Termasuk Bapak Ibu, saya mau sampaikan, ini pengalaman yang perlu saya sampaikan juga termasuk hal penggembalaan. Kalau Bapak Ibu Saudara atau keluarga ada yang sakit dalam keadaan darurat, maka langsung larilah ke rumah sakit umum. Kenapa? Karena rumah sakit umum alatnya lengkap, dokternya standby. Saya tidak menjelekkan rumah sakit, tetapi saya memberikan sebuah wawasan bagi penggembalaan saya, bagi jemaat Tuhan. Kalau dalam keadaan-keadaan yang sangat-sangat kritis, saudara, yang sangat-sangat mendesak, kalau butuh UGD, pilih UGD yang baik.
yang dokternya standby. Ada rumah sakit yang saudara masuk, dokternya kosek diteleponkan dulu. Hanya untuk mau yang namanya CT scan, jemaat harus dikeluarkan dulu dari rumah sakit, bawa ambulan pindah ke rumah sakit umum, dibalikkan lagi saudara, untuk dirawat. Prosesnya panjang. Dari mana saya ngerti? Karena saya mengalami, dan saya juga salah satu orang yang keluar masuk untuk mendampingi Bapak, jadi ngerti dokter yang baik bagian penyakit dalam siapa. Termasuk bicara tentang rumah sakit Bapak Ibu. Termasuk bicara tentang rumah sakit. Saya sarankan ketika mendesak langsung ke rumah sakit umum atau ke Ngawen. Jadi BPJS atau JKN apa ya, kesehatan yang dari pemerintah itu, yang Bapak Ibu mungkin nggak bayar, ya, yang bukan biaya mandiri, saya mau sampaikan itu bisa dipakai di mana saja kalau masa-masa darurat. Masuk ke IGD dimanapun Anda pasti diterima. Nah, karena ada kesempatan untuk Anda diterima di mana saja, pilihlah rumah sakit yang baik. Jangan cari prioritas yang dekat. Karena kalau prioritas yang dekat itu prioritasnya hanya untuk yang sehat, bukan untuk yang sakit. Betul? Wes, DKP saja. Bukan prioritas yang baik. Ada di rumah sakit dekat saudara, tempat kita dekat. Tapi seminggu infus itu loh, hanya infus loh saudara ya. Hanya infus saja. Bu, macet, ya nanti diperiksa. Hari kedua, Bu, macet, ya nanti diperiksa. Sampai keluar enggak diperiksa, itu yang namanya infus macet, bayangkan. Ini saya tidak sedang menjelek-jelekan rumah sakit karena saya tidak menyebutkan. Kalau yang baik saya sebutkan, yang tidak baik saya tidak sebutkan. Tapi dekat dengan kita. Prioritasnya jangan dekatnya. Kalau dekat jauh itu kan yang sehat. Engko nek adoh sing besuk, nah itu kan yang sehat, saudara. Yang nungguin itu kan prioritas yang sehat. Sementara ke rumah sakit adalah prioritasnya orang yang sakit. Yang baik di Salatiga, 1 rumah sakit umum, yang 2 Ngawen. Itu baik dua-duanya, karena ini tingkatnya tinggi, tingkat B, dan yang 1 tingkat provinsi, yang Ngawen itu tingkat provinsi, rujukan provinsi. Jadi alatnya lengkap, dokternya lengkap. Kenapa saya bisa begitu? Karena saya ngalami. Dalam hidup setiap kita, hari-hari ini yang apa diizinkan Tuhan terjadi, belajar mengucap syukur. Kenapa? Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian perhatikan, ia menghasilkan buah kebenaran, benar dalam pengetahuan, benar di dalam sikap, benar di dalam iman, yang akan menghasilkan damai kepada mereka yang, perhatikan sekali lagi, dilatih. Hari-hari ini apa yang sedang terjadi atas hidup kita? Belajar mengucap syukur, karena kita sedang dilatih. Dipersiapkan Allah untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang disediakan Allah sebelumnya. Dia mau kita hidup di dalamnya. Termasuk kita belajar tentang bagaimana kita belajar bersyukur. Bapak Ibu, kekuatan bersyukur yang pertama, kekuatan bersyukur adalah mendeklarasikan kasih Tuhan. Di dalam ayat yang tadi dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada waktu kita bersyukur Bapak Ibu, ada banyak alasan sebetulnya. Tetapi latar belakang yang sesungguhnya adalah karena berlakunya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita belajar bersyukur, itu sebetulnya kita sedang mendeklarasikan kuasa Tuhan. Bersyukur. Kemarin saya posting sebuah lagu saudara, meskipun saya mainnya geradul-geradul, tetapi itu pujian memberikan kekuatan. Pujian itu berkata, Tuhan engkau ajaib bagiku,
tak ada yang tak mungkin bagiku. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Betul? Hari-hari ini mungkin kita menghadapi kemustahilan dalam hidup kita. Kayaknya enggak mungkin ini, kayaknya enggak bisa ini, kayaknya terbatas ini, kayaknya. Pujian itu merupakan sebuah deklarasi. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Itu mendeklarasikan sesuatu. Satu kepercayaan, satu iman bahwa masih ada mujizat, ada pertolongan. Dan kuasa ucapan syukur itu salah satunya Bapak Ibu. Saat kita mengucap syukur, di situ sebetulnya kita sedang mendeklarasikan kuasa Tuhan, kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita. Di dalam nyanyian Bani Asaf ini ada sebuah deklarasi. Jadi Bani Asaf kalau kita perhatikan di kitab Mazmur itu banyak sekali puji-pujian, kata-kata pujian yang menunjukkan sebuah deklarasi bagaimana Tuhan itu luar biasa. Kesetiaan Tuhan itu luar biasa. Sesuatu yang terus berulang, sesuatu yang terus berlangsung dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan Bapak Ibu hari-hari ini. Apa yang mungkin menjadi sesuatu yang terbatas dalam hidup kita, belajar bersyukur. Anda dalam keadaan tidak mampu berkata, Tuhan bersyukur, masalahku banyak tetapi Tuhan masih beri aku nafas, Tuhan masih beri aku hidup. Itu satu ucapan syukur, saudara. Itu mendeklarasikan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berlalu dalam hidup kita. Meskipun hidup kita enggak sama, kita seringkali merasa, dulu itu lebih baik dari hari ini. Dulu ketika dia ada ini lebih baik. Tapi sekarang setelah dia pergi, setelah masa berlalu, sulit. Belajar bersyukur. Kita seringkali lupa bahwa ada bagian kita untuk mendeklarasikan kasih setia Tuhan, supaya saudara dan saya, pertama mendapatkan damai. Yang kedua kita mendapatkan iman. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Kita ini akan tenang ketika kita percaya bahwa Tuhan itu akan sembuhkan kita. Meskipun dokter berkata, Pak, sakit Bapak tidak akan tersembuhkan. Tetapi ketika kita percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Kita ini tetap tenang, kita tetap aman bersama Tuhan. Sebuah deklarasi itu penting untuk apa, saudara? Pertama, kita mengalahkan pergumulan kita. Yang kedua, membangun kita di dalam iman pengharapan kepada Tuhan, bahwa kita masih memiliki Allah yang sanggup menolong kita, Allah yang tidak pernah tinggalkan kita, dan Dia melakukan sesuatu bagi kita. Deklarasi kesetiaan Tuhan. Yang kedua, ketika kita mengucap syukur Bapak Ibu, kita ini meyakini rancangan Tuhan atas hidup kita. Di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28, di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu di sana katakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Artinya bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita bukan sesuatu yang tanpa tujuan, yang tanpa rancangan. Tetapi apa yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa ada rancangan Tuhan karena Allah turut bekerja di dalamnya. Kalau Tuhan tidak ikut bekerja di dalamnya, itu bukan rencana Tuhan. Tetapi kita tahu dalam keadaan kita hari ini, keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kehilangan, dalam keadaan duka, dalam keadaan pahit, dalam keadaan tertolak hari-hari ini.
percaya apa yang terjadi atas hidup kita seizin Tuhan. Tuhan punya rencana di dalam hidup setiap kita. Kita harus meyakini akan hal ini, saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hari-hari ini apa yang mungkin membuat damai sejahtera dan sukacitamu hilang? Belajar meyakini, oke Tuhan, ini proses. Proses ini akan mendewasakan, proses ini akan menguatkan, proses ini akan membuat dewasa, proses ini akan membuat hati ini menjadi lurus. Yakini, yakini. Apapun yang Tuhan izinkan ketika itu ada di dalam rancangan Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia akan berikan kekuatan, dia akan berikan sumber daya, dia akan berikan hikmat bagi saya dan saudara. Dalam masa-masa yang sulit kadang-kadang di dalam pelayanan Bapak Ibu, saya seringkali terus menguatkan hati belajar bersyukur. Tuhan, aku bersyukur Engkau pilih sebagai gembala, sebagai seorang hamba, karena aku yakin ada rencanamu dalam hidupku. Dan ketika ngaku sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan, Tuhan turun tangan, buka segala sesuatu, lakukan segala sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mampu menjadi mampu, yang tidak ada menjadi ada. 8 tahun penggembalaan yang boleh berjalan semua hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan saja. Tuhan mengingatkan bagi saya dan saudara, mari belajar yakini, yakin. Ketika kita bersyukur itu sebetulnya bentuk keyakinan yang paling dasar. Hanya bersyukur saja, itu sudah belajar meyakinkan kita, menguatkan keyakinan kita, menguatkan diri kita untuk kita boleh sadar bahwa kita ini hidup semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menopang setiap kita sehingga kita tidak tergeletak. Jatuh bisa, tetapi tidak sampai tergeletak. Ada sebuah pujian berkata begitu, benar? Sekalipun kita jatuh, lala tergeletak, sebab tangan Tuhan selalu menopangmu. Amin. Dalam hidup kita Bapak Ibu percaya, yakin Tuhan menopang Anda. Tuhan melihat sesungguhnya kekuatan kita tidak seberapa, Tuhan itu ngerti. Tetapi satu bagian yang harus kita tahu, kita harus yakin bahwa Tuhan itu memiliki rencana, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita dan Dia yang akan berperkara atas hidup setiap kita. Yang ketiga, ketika kita mengucap syukur Bapak Ibu, sesungguhnya kita sedang mengalahkan kekhawatiran kita. Berapa banyak kita yang hari ini hidup dalam kekhawatiran? Khawatir masa depan, khawatir pekerjaan, khawatir anak-anak, khawatir orang tua, khawatir, semuanya khawatir. Bapak Ibu, ketika kita mengucap syukur, kekhawatiran kita akan hilang. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 di sana katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat selanjutnya di sana katakan ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu, ketika kita belajar bersyukur, kita ini mengalahkan kekhawatiran kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Ketiga hal ini harus kita kerjakan Bapak Ibu. Kita perlu berdoa, kita perlu memohon sesuatu, dan kita juga perlu mengucap syukur. Satu saja kita tidak lakukan gak sempurna Bapak Ibu. Ketiga-tiganya kedudukannya sama, nilainya sama,
doa dan mengucap syukur nilainya sama. Doa dan permohonan, doa nilainya sama. Sama seperti Bapak Ibu kalau misalnya ini, saya nggak tahu masakan apa. Tetapi kalau opor sama apa itu hanya beda di apanya begitu aja. Mungkin ibu-ibu mengerti maksud saya. Mungkin kalau bapak-bapak ini yang dimaksud makanan apa gitu ya. Tapi saya percaya bahwa di antara kita pernah makan opor, betul? Ya. Kalau opor itu berarti ada santannya, betul? Ada kuning-kuningnya, enggak tahu itu dari apa yang warna kuning itu. Nah, kunyit. Kemudian ada bumbu-bumbunya khusus. Kalau ada bumbu yang dihilangi, itu enggak jadi opor. Misalnya santannya dihilangi, itu bukan opor, betul? Ya opor itu ya mesti warnanya kuning. Coba misalnya opor warnanya merah gitu Bapak Ibu. Itu pasti bukan opor. Tongseng kita ini, karena warnanya merah. Tapi kalau opor ya warnanya kuning, kemudian bersantan, dan begitulah bentuknya. Agak kental gitu ya. Kalau enggak kental, jadi kalau saya lihat itu makanan itu ada banyak yang warna kuning. Opor warna kuning, terek warna kuning, betul ya? Ada bedanya? Beda. Warnanya sama, rasanya beda. Kenapa? Karena yang di dalamnya berbeda. Sama, dalam kehidupan setiap kita, doa, permohonan, dan ucapan syukur adalah satu bagian yang menjadi satu, tidak bisa dipisahkan. Ketika dipisahkan, ketika salah satu kita tidak lakukan, maka rasanya akan lain, resepnya akan berubah. Sama seperti masakan, ketika kita rubah, satu bagian kita tidak masukkan. Nasi goreng, tidak pakai bawang misalnya. Nasi goreng tidak pakai nasi, lah itu namanya bukan nasi goreng. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam hidup setiap kita harus mengalahkan kekhawatiran kita dengan ucapan syukur. Hari-hari ini, apakah kita masih bisa mengucap syukur? Hari ini, dalam keadaan-keadaan susah sukar kita, apakah kita hari-hari ini masih bisa bersyukur? Saya mau ajak setiap kita, mari Bapak Ibu belajar, karena di dalamnya ada sebuah kekuatan. Untuk apa? Ketika kita mendeklarasikan kasih setia Tuhan, maka kasih setia Tuhan turun menguasai kita dan kita menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ketika kita yakin akan rancangan Tuhan, maka damai sejahtera ilahi yang melampaui segala akal pikiran terpelihara atas hidup setiap kita. Bahkan mengalahkan kekhawatiran kita. Kalau hari-hari ini kita khawatir, belajar mengucap syukur. Tuhan bersyukur. Tuhan aku bersyukur. Maka yakin percaya. Batin kita ini akan menjadi sehat. Hati kita akan menjadi kuat. Iman kita akan semakin teguh. Dan kita yang terpenting kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu kita naikkan sebuah pujian. Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Pujian ini adalah sebuah ikrar, pernyataan kita mendeklarasikan kasih Tuhan. Kita percaya akan rencana Tuhan. Dan kita mencoba mengalahkan kekhawatiran dengan sikap hati yang percaya. Tuhan ku percaya. Rencanamu indah walau saat ini tak ku mengerti. Ku tahu rencanamu. Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan,
damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mungkin hari ini engkau berkata rencana Tuhan itu jahat. Atau mungkin apa yang ada di dalam hidupmu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi pagi hari ini mari belajar mengucap syukur. Belajar percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dan Tuhan tidak pernah rancangkan apa yang jahat atas hidup kita. Mungkin engkau mengalami kelemahan, mungkin engkau mengalami ketakutan, mungkin engkau mengalami kesedihan. Mungkin engkau merasakan kehilangan dan mungkin engkau hari-hari ini merasakan keadaan kita tidak baik hari ini. Tetapi belajar percaya. Ucapan syukur kita merupakan sebuah ungkapan percaya kita kepada Tuhan. Siapapun kita hari ini, engkau sedang menghadapi pergumulan-pergumulan berat atas hidupmu. Pekerjaanmu susah hari-hari ini. Kondisi keluargamu mungkin berantakan, mungkin dalam keadaan tidak baik. Tetapi sesungguhnya Tuhan merancangkan sesuatu atas hidupmu. Memang ganjaran ketika diberikan tidak memberikan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi ketika semuanya berjalan bersama Tuhan, kita akan melihat apa yang baik yang Tuhan sediakan atas hidup kita. Mari kita berdiri bersama-sama percaya kepada Dia berkata, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagimu. Mari berkata, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Kami percaya Engkau Allah tidak pernah tinggalkan kami. Dalam keadaan apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami umat-Mu, Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam.
Tangan-Mu tidak kurang panjang menolong setiap kami, bahkan telinga-Mu tidak kurang panjang, tidak kurang peka untuk mendengar seruan kami, keluhan kami. Maka kami percaya Engkau Tuhan yang akan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Apapun yang terjadi hari-hari ini, biarlah kami tetap kuat, kami tetap percaya bahwa Engkau Allah tidak pernah tinggalkan kami. Roh Kudus, Engkau memberikan penghiburan. Roh Kudus memberikan kekuatan. Roh Kudus memberikan keberanian untuk melangkah, bertindak. Sehingga kemenangan menjadi bagian setiap kami. Batin kami menjadi tentram, damai karena Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran boleh turun atas kami. Karena kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Adakah Bapak Ibu yang berulang tahun pada bulan November? Saya rindu berdoa secara khusus bagi Bapak Ibu yang berulang tahun pada bulan November. Kami undang maju ke depan. Ku tahu rencana-Mu. Mari silakan maju. Saya rindu berdoa bagi Bapak Ibu. Indah bagiku, kehendak-Mu. Dia baik, Dia baik. Baik bagi Dia memberikan umur panjang, Dia yang akan menyatakan kemurahan-Nya. Dia akan menyertai kehidupan-Mu dan memberikan pertolongan dalam kehidupan-Mu. Kami mengundang hamba-hamba Tuhan untuk bisa maju ke depan mendukung doa. Sekali lagi berkata, yang terbaik ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Kami percaya ada rencana indah atas kehidupan. Di usia yang Tuhan genapkan, Tuhan akan menggenapkan kasih dan karunia, hikmat, kekuatan, bahkan kesehatan yang sempurna. Apapun yang dihadapi hari-hari ini, Engkau membuka jalan. Engkau mengangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau tidak pernah melepaskan dan Engkau memberikan kekuatan. Sehingga damai dan sejahtera boleh mengalir dalam kehidupan istri dan anak-anak. Segala berkat ilahi akan mengalir melimpah melalui kehidupan-Mu. Diberkati Engkau dalam seluruh pekerjaan-Mu. Diberkati kesehatan-Mu, diberkati keluarga-Mu, diberkati usaha. Dan Tuhan memberkati pelayanan-Mu. Sehingga jerih payah-Mu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Disempurnakan tahun ini dengan anugerah Tuhan. Disempurnakan tahun ini dengan segala kebaikan. Disempurnakan tahun ini dengan segala kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kasih setia-Mu dalam kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Dan biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kasih karunia Tuhan semakin sempurna. Kami menaikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengar